Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan segala kekuasaannya dan kehendaknya kita diberikan kenikmatan, yaitu terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan apa yang kita niatkan dan kita kerjakan pada pagi hari ini, yang pertama itu kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah di Mushola Jigro, dan selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 267 sampai 269 yang akan dilanjutkan dengan hadis ke bab 14 yaitu ke 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma ثم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بعازله إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله علي حميد. شيطان nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, melainkan
melainkan dengan memicingkan mata kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Syaitan menjanjikan untuk menakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Allah memberikan hikmah atau pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak, dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk berinfak. Yang dimaksudkan di sini adalah sedekah. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas, yaitu sebagian dari harta kekayaannya yang baik-baik yang telah dianugerahkan melalui usaha mereka. Lebih lanjut, Ibnu Abbas mengemukakan mereka diperintahkan untuk menginfakkan harta kekayaan yang paling baik, paling bagus, dan paling berharga. Dan dia melarang berinfak dengan hal-hal yang remeh dan hina, karena sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Oleh karena itu dia berfirman, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk. Maksudnya sengaja memberikan yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkanlah darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Maksudnya dari arti ini adalah seandainya hal itu diberikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mengambilnya dan bahkan akan memicingkan mata. Sesungguhnya Allah lebih tidak membutuhkan hal semacam itu dari kalian. Maka janganlah kalian memberikan kepada Allah apa-apa yang tidak kalian sukai. Ibnu Jarir menukilkan dari Al-Bara bin Azib mengenai firman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkanlah darinya. Dia atau Al-Bara mengatakan, ayat ini turun berkenaan dengan kaum Ansar. Pada hari pemetikan panen, yaitu pohon kurma, orang-orang Ansar mengeluarkan busrun atau kurma mangkal, lalu menggantungkannya pada tali di antara dua tiang. Di antara dua tiang masjid Rasulullah SAW, sehingga dimakan oleh kaum fakir miskin dari kalangan muhajirin. Lalu salah seorang di antara mereka sengaja mengambil kurma yang buruk-buruk dan dimasukkannya ke dalam beberapa tandan busrun atau kurma mangkal. Dia mengira bahwa perbuatan itu dibolehkan. Lalu Allah menurunkan ayat yang berkenaan dengan yang mengerjakan tersebut. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkanlah darinya. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Majah, Ibnu Mardawawi, dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dan Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi
keduanya tidak meriwayatkannya. Imam Ahmad juga menukilkan dari Aisyah, dia menceritakan pernah dihidangkan kepada Rasulullah binatang sejenis biawak, namun beliau tidak memakannya, tetapi tidak juga melarangnya. Lalu beliau katakan, ya Rasulullah, kita berikan saja kepada orang-orang miskin. Maka beliau bersabda, janganlah kalian memberi makan mereka sesuatu yang kalian tidak mau memakannya. Dan firman-Nya yaitu, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maksudnya, meskipun Allah memerintahkan kalian bersedekah dengan yang baik-baik, namun Dia Maha Kaya dan tidak membutuhkan hal tersebut. Perintah itu tidak lain hanyalah untuk menyamakan antara orang kaya dengan orang miskin. Ayat ini sama dengan firman yang berlafaz yang artinya yaitu daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan darimu yang dapat mencapainya. Surat Al-Hajj itu ayat 22 dan 37. Allah tidak membutuhkan makhluknya, sedangkan seluruh makhluknya itu adalah fukor atau butuh kepadanya. Dia maha luas karunia-Nya dan apa yang ada padanya tidak akan pernah habis. Barang siapa bersedekah dengan harta dari hasil usaha yang baik, hendaklah dia tahu bahwa Allah Maha Kaya, Maha luas karunia-Nya, Maha mulia dan Maha dermawan. Dia memberi balasan atas semua itu serta melipat gandakan berlipat-lipat, yaitu bagi yang meminjamkan kepada Zat-Nya yang tidak berkebutuhan dan tidak berbuat zalim ini. Dia Maha Terpuji dalam segala perbuatannya, firman, syariat, dan takdir. Tidak ada Allah yang hak selain Dia, dan tidak ada Rabb selain Dia. Firman-Nya yang berarti syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan, sedangkan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan darinya dan karunia. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia menceritakan Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya syaitan itu mempunyai dorongan atau bisikan kepada anak Adam, dan malaikat juga mempunyai ilham atau bisikan juga. Bisikan syaitan itu berupa janji yang buruk atau menakut-nakuti dan mendustakan kebenaran. Sedangkan dorongan malaikat berupa janji yang baik dan membenarkan kebenaran. Barang siapa mendapatkan hal tersebut, maka hendaklah dia mengetahui bahwa yang demikian itu dari Allah, dan hendaklah dia memanjatkan pujian kepadanya. Dan barang siapa mendapatkan selain dari itu, maka hendaklah dia berlindung dari syaitan. Dan kemudian beliau membacakan satu ayat yang berarti syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan darinya dan karunia. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasai dalam kitab tafsir dari kitab Sunan milik keduanya. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. At-Tirmidzi mengatakan derajat hadis ini hasan gharib, dan hadis tersebut bersumber dari
Abul Ahwas, yaitu Salam bin Sulaim. Sedang kami tidak mengetahui riwayat secara marfu ya, kecuali dari hadisnya. Demikian yang dikatakannya. Wallahu a'lam. Firman Allah yang syaitan menjanjikanmu dan kemiskinan, berarti syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, sehingga kalian akan mempertahankan harta yang ada pada kalian dan enggan menginfakkannya untuk mencari keriduan. Dan dia menyuruh kalian berbuat kejahatan atau kikir, yaitu dengan melarang kalian berinfak karena takut miskin. Dia juga menyuruh kalian berbuat maksiat, dosa, melanggar berbagai larangan, dan menyalahi aturan Allah. Allah berfirman, sedangkan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan darinya. Maksudnya sebagai lawan dari perbuatan jahat yang diperintahkan syaitan kepada kalian, dan karunia sebagai lawan dari kemiskinan yang senantiasa diancamkan kepada diri kalian. Dan Allah Maha Luas karunia lagi Maha mengetahui. Firman Allah menganugerahkan al-hikmah atau pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kepada siapa dia berkehendak? Ali bin Abi Talha menceritakan dari Ibnu Abbas, yaitu pengetahuan mengenai Al-Quran yang ia meliputi ayat-ayat nasyid dan mansukh, muhkam dan mustasyabih, yang didahulukan dan yang diakhirkan, halal dan haram, dan semisalnya. Ibnu Abi Najih menceritakan dari Mujahid, yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah tepat dalam ucapan. Sedangkan Abul Aliyah berkata, hikmah berarti rasa takut kepada Allah, karena sesungguhnya rasa takut kepada Allah merupakan pokok dari setiap hikmah. Ibrahim An-Nakhai menerangkan, hikmah berarti pemahaman. Ibnu Wahab menceritakan dari Malik Zaid bin Aslam mengatakan, hikmah berarti akal. Dari Imam Malik mengatakan, sesungguhnya terbetik di hatiku bahwa hikmah itu adalah pemahaman tentang agama Allah dan sesuatu yang dimasukkan Allah ke dalam hati yang berasal dari rahmat dan karunia-Nya. Yang dapat memperjelas hal itu adalah bahwa Anda mungkin mendapatkan seseorang yang ahli dalam urusan dunianya, dan jika dia berbicara tentangnya, dan Anda mendapat orang lain yang lemah dalam urusan dunianya, akan tetapi dia sangatlah ahli dan luas pandangannya dalam bidang agama. Ini merupakan karunia dan diberikan kepadanya, dan dia dihalangi dari orang yang pertama. Jadi hikmah berarti pemahaman dalam agama Allah. Adapun Asy'ubi mengemukakan hikmah berarti kenabian. Yang benar sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama, hikmah itu tidak diusulkan kepada kenabian. Tetapi lebih umum daripada itu, yang tertinggi dari derajat hikmah itu adalah kenabian, sedangkan kerasulan lebih khusus lagi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidak diperbolehkan dengki kecuali terhadap dua orang. Seorang yang diberi harta kekayaan oleh Allah, lalu dia menghabiskannya di jalan yang benar, dan seorang yang diberikan hikmah oleh Allah, lalu dia memutuskan atau perkara atau urusan berdasarkan hikmah itu, dan dia mengajarkannya. Hadis tersebut juga dinukilkan oleh Ibnu Majah melalui beberapa jalan dan dari Ismail bin Abi Khalid.
yang berfirman, yang artinya yaitu dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Tidak ada yang mengambil pelajaran dari suatu nasihat atau peringatan kecuali orang-orang yang memiliki hati dan akal, yaitu dia yang memahami apa yang sedang dibicarakan dan makna yang terkandung di dalam firman Allah. Demikian surat Al-Baqarah ayat 267 sampai 269 yang beserta artinya sudah saya bacakan. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan membacakan hadis dari Ibnu Abbas berkata, pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang lelaki yang berdiri. Maka Nabi bertanya mengenai lelaki tersebut. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israel. Dia belajar, hendak berdiri di terik matahari, tidak akan duduk, tidak akan berteduh, tidak akan berbicara, dan tetap akan berpuasa. Selanjutnya Nabi bersabda, perintahkanlah dia supaya berbicara, berteduh, duduk, dan hendaknya dia tetap menyempurnakan puasanya. Dalam hadis ini penjelasannya yaitu di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa orang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu perbuatan yang tidak dianggap ibadah oleh Allah, maka sesungguhnya ia tidak wajib melakukannya meskipun dia bernazar melakukannya. Barang siapa bernazar suatu ibadah yang disyariatkan, maka ia wajib melakukannya. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa bernazar melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah ia melakukannya. Dan barang siapa bernazar melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka janganlah dia melakukannya. Baik, hadis ini saya ulangi sekali lagi. Dari Ibnu Abbas berkata, pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda atau berkhutbah, tiba-tiba ada seorang lelaki yang berdiri. Maka Nabi bertanya mengenai lelaki tersebut, dan para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israel yang bernazar tentang berdiri di terik matahari, tidak akan duduk, tidak akan berteduh, tidak akan berbicara, dan tetap akan berpuasa. Selanjutnya Nabi bersabda, perintahkanlah dia supaya berbicara, berteduh, duduk, dan hendaknya dia tetap menyempurnakan puasanya. Dan penjelasan hadis ini yaitu di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa orang mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu perbuatan yang tidak dianggap ibadah oleh Allah, maka sesungguhnya ia tidak wajib melakukannya meskipun ia bernazar melakukannya. Barang siapa bernazar sesuatu ibadah yang disyariatkan, maka ia wajib melakukannya. Di dalam hadis lain disebutkan, barang siapa bernazar melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah ia melakukannya. Dan barang siapa bernazar melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka janganlah dia melakukannya. Demikianlah hadis yang saya bacakan. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan ridho Allah, selalu diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan untuk melakukan segala sesuatu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari kita tutup ini dengan satu hadis
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam